api Mutiara Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Bandung dengan pemberhentian di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maros, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, dan Bandung. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Mutiara Selatan train will depart from Surabaya Gubeng station to the final station, Bandung. The train will also stop at Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maros, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, and Bandung Station. Thank you. Oke guys, kita berangkat. Surabaya Gubeng. Selamat jalan. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kereta api Mutiara Selatan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kita hari ini, kami himbau untuk meluangkan waktu sejenak berdoa masing-masing. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. The broken hearted, silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live for
guys, kita sudah melewati stasiun Mojokerto. Kereta api Mutiara Selatan singgah di stasiun Jombang. Jombang ya, masih Jawa Timur. Masih ada 9 jam lagi menuju pulang. Jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, rezeki yang lancar dan juga dapat jodoh ya bagi yang belum dapat jodoh. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini adalah awal kebangkitan kita, kesuksesan kita semua ya. Mudah-mudahan 2025 adalah awal kemajuan kita. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, di mana kita semua alhamdulillah ya sudah sampai di tahun 2025 di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini terbit ya atau tayang bertepatan dengan bulan Agustus 2025, artinya di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Ya Indonesia sudah 80 tahun pemirsa. Mudah-mudahan ya rakyat kita ya sejahtera, tentram, damai ya, dan juga terbebas dari hama pemirsa. Amin. Oleh karena itu Mamang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga Indonesia maju terus, rakyatnya sejahtera, tentram, damai, dan juga terbebas dari hama pemirsa, dan juga menjadi negara yang super power macan Asia sesuai dengan amanat para pahlawan zaman dulu. Amin. Kau saksi cinta yang diam.
Selain itu memang tak bosan-bosannya ya mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena sejatinya bangsa Palestina adalah saudara kita yang telah berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Di mana Indonesia belum merdeka saja bangsa Palestina sudah mendukung, pemirsa. Ketika kita baru merdeka tak punya apa-apa ya, waduh, tak punya keuangan untuk menggaji pegawai, pemirsa. Waduh, banyak saudagar-saudagar Palestina yang memberikan sumbangan kepada kita, pemirsa. Bahkan saudagar-saudagar Palestina ya ikut menggalang menyumbangkan dananya untuk bangsa Indonesia. Bahkan juga saudagar-saudagar Palestina mempromosikan bangsa kita ke dunia internasional, ke negara-negara Arab, pemirsa. Oleh karena itu kata Bung Karno, bangsa Palestina adalah bangsa pahlawan bagi Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan, termasuk pahlawan bangsa lain, kita wajib mendoakan dan berperan serta ya ikut mendamaikan, ikut memerdekakan bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai, sejahtera, tentram, dan terbebas dari hama-hama penjajah Israel, pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina bisa merdeka, bisa terbebas dari hama-hama Free Palestine, merdeka Palestina. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le, selamat sore le, selamat malam, selamat kapanpun saudara menonton episode Mamang yang ke-101 perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Jawa, Banyuwangi, Surabaya, dan sekarang episode ke-101. Waduh, sudah berada di kereta api Mutiara Selatan le. Waduh, yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju kota Tasikmalaya le. Waduh, jadi ceritanya episode 101 ini perjalanan pulang le ya, tinggal beberapa episode lagi lah sampai ke kota Tasikmalaya le. Waduh, dan episode kali ini Mamang sudah naik kereta api Mutiara Selatan le. Kereta api Mutiara Selatan ya berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat waktu le pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya, ketika maghrib le. Waduh, maghrib Mutiara Selatan berangkat le menuju tujuan akhirnya Bandung, tapi memang turunnya di Tasikmalaya le, dan akan diperkirakan tiba di kota Tasikmalaya itu pukul 3.20 waktu Indonesia Barat le. Kalau ke Bandung mungkin pukul 4 subuh le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan kereta api Mutiara Selatan penuh le. Waduh. Namun alhamdulillah bangku Mamang yang di sebelah ya kosong. Entah penumpangnya naik dari mana nih? Apakah tidak ada penumpang nih? Waduh, alhamdulillah ya, hanya bangku Mamang aja yang kosong sebelah le. Waduh, yang lainnya penuh le. Penuh. Jadi inilah kereta api yang bisa Mamang naiki untuk pulang ke kota Tasikmalaya le. Tanpa kereta api ini, waduh, mungkin Mamang akan tertunda le, terhambat untuk pulang le. Waduh. Mamang pulang ke kota Tasikmalaya ya, di Provinsi Provinsi Jawa Barat yang sekarang dipimpin oleh Gubernur Bapak Aing le. Waduh, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Ketika video ini tayang bulan Agustus 2025, Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat ya. Mudah-mudahan saja ke depannya menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, jarak antara Surabaya ke kota Tasikmalaya ini jaraknya sejauh antara Israel ke Pulau Siprus le. Waduh. Antara Israel ke Pulau Siprus ya, ketika Israel diserang oleh rudal hipersoniknya Iran, banyak orang-orang Israel yang
hengkang ya, entah kabur entah eksodus nih entah healing nih ke Pulau Siprus. Waduh ya, untuk menghindari hipersoniknya Iran misalnya. Oleh karena itu memang sebagai bangsa Indonesia patut berbangga ya, karena bangsa Indonesia punya tanah air. Tanah air bangsa Indonesia ya negara Indonesia, ada tanahnya. Kampung Mamang ada Tasikmalaya. Tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waduh. Beda halnya dengan negeri sebelah ya, bangsa sebelah ya, bangsa sebelah mendirikan negara itu menepati tanah orang lain hasil gusuran Waduh. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga ya tanah air kita. Jangan sampai digusur orang lain Waduh, jangan sampai digusur negara lain atau bangsa lain Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi itulah tanah air kita, tanah air Indonesia Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Mutiara Selatan selepas stasiun Surabaya Gubeng benar-benar melesat Waduh, melesat seperti hampir mirip dengan kereta api Wus pemirsa. Tapi kecepatannya ya kurang dari kereta api Wus pemirsa. Ya berasa cepat sekali. Waduh ya, kenceng pemirsa. Sampai terasa guru-guru-gurunya. Waduh, tapi nyaman untuk naiki pemirsa. Nah ketika berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pas maghrib ya, memang tak banyak ngeplog Waduh, malumlah ya, seharian keliling ya dari Banyuwangi ke Surabaya ya, sehabis dari Pulau Dewata ini ya tubuh agak lelah Waduh, nyeri awak Waduh, pingin tidur Untungnya kalau naik kereta api kelas eksekutif ya ada selimutnya Waduh, include dengan selimutnya. Waduh, hangat sambil menikmati indahnya malam di kereta api Mutiara Selatan Waduh, kereta api Mutiara Selatan ya melesat jauh. Waduh, melesat cepat menuju tujuan akhir kota Bandung melewati beberapa stasiun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat Apalagi beberapa menit setelah meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng, lampu kabinnya tiba-tiba redup Yang nyala adalah lampu malam, sehingga seolah-olah mengajak Mamang untuk segera tidur Waduh, segera bobo ya, dan bahkan tertidur Waduh, tertidur sebentar bangun-bangun sudah melewati stasiun Mojokerto Waduh, lalu tertidur lagi dan terbangun sudah berada di stasiun Jombang Kereta api Mutiara Selatan berada di stasiun Jombang ketika melihat jamnya pukul 20.35 waktu Indonesia Barat baru melewati beberapa kabupaten ya dari stasiun Surabaya Gubeng yang turun dan naiknya sedikit Waduh, karena memang kereta api ini penuhnya di Surabaya Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, inilah Kabupaten Jombang pemirsa, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Bagi saudara yang baru nongol di episode ke-101 ya, mungkin saudara akan bertanya kenapa Mamang ada di stasiun Jombang dengan naik kereta api Mutiara Selatan. Alangkah baiknya tontonlah episode sebelumnya ya. Kebetulan perjalanan epiknya ada 101 episode pemirsa ya, tontonlah dari awal. Waduh. Supaya kronologis ya. Karena itulah gaya konten Mamang ya, mau ditonton syukur alhamdulillah, tidak ditonton juga nggak apa-apa, yang penting jagalah perdamaian Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tak lama dari stasiun Jombang
kereta api Mutiara Selatan segera diberangkatkan pemirsa, karena memang ya kereta api Mutiara Selatan ini setengah kereta api ekspres le. Waduh, jadi kereta api ekspres malam yang harganya merakyat le, karena ada rivalnya yaitu kereta api Turangga yang ekspresnya lebih dari ekspres le. Waduh, kalau kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya ke Bandung itu 11,5 jam ya, 11,5 jam. Kalau kereta api Turangga itu 9 jam le. Waduh, jadi harganya agak berbeda ya, meskipun eksekutif. Harga Turangga lebih mahal le. Kalau harga Mutiara Selatan ya terjangkau le. Oke pemirsa yang berbahagia, apalagi kalau kelasnya ekonomi. Kebetulan di Mutiara Selatan ada ekonomi premium dan itu harganya lebih murah lagi le. Namun sayangnya kehabisan le. Waduh, karena itu yang tersedia adalah eksekutif Mutiara Selatan. Nah, meskipun demikian ya, kalau namanya kereta malam enaknya tidur le. Berasa 1 menit ya sudah sampai di tujuan. Memang berdoa mudah-mudahan tidak bablas ke Bandung le. Waduh, kalau bablas ke Bandung, wah tidak turun di kota Tasikmalaya, wah bisa amsyong pemirsa ya, bisa didenda pemirsa. Karena peraturan PT KAI yang memang baca ya, itu kalau kita lewat stasiun itu denda pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan memang tidak bablas ke Bandung ya. Kalaupun bablas ke Bandung tidak diketahui ya kalau petugas. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah indahnya pulang dari Tanah Dewata naik kereta api malam Mutiara Selatan pemirsa. Kalau tadi siang kita naik Mutiara Timur dari Banyuwangi ke Surabaya Gubeng ya, malamnya naik Mutiara Selatan ke kota Tasikmalaya. Jadi inilah perjalanan Mutiara pemirsa. Mutiara Mutiara indah pemirsa. Kalau berbicara Mutiara memang ingat tentang kapalnya Jack Sparrow pemirsa. Waduh, Blackbeard Mutiara hitam pemirsa. Dan juga kapal One Piece pemirsa. Waduh ya. Apalagi ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya, ternyata bendera kesukaan Mamang ya, Jolly Roger itu berkibar pemirsa. Waduh, berkibar-kibar pemirsa. Ini entah apa nih maksudnya ya, bendera Jolly Roger, bendera anime One Piece ya, itu berkibar-kibar pemirsa. Seolah-olah semua negeri ini ya pecinta anime pemirsa. Waduh, bendera Jolly Roger ini adalah bendera One Piece yang mirip-mirip dengan Jolly Roger bajak laut pemirsa. Bendera bajak laut ya, bendera yang selalu memburu harta karun. Waduh, bendera yang selalu ada di film-film bajak laut seperti Jack Sparrow pemirsa, di mana ada tengkorak ya dan tulang yang bersilang pemirsa. Bendera tengkorak yang bersilang ini adalah bendera bajak laut pemirsa. Biasa karena yang namanya bajak laut atau istilah di Nusantara perompak ya, memburu harta karun pemirsa. Tapi dalam film anime Jolly Roger-nya One Piece, wah, ini bajak laut yang agak lain pemirsa. Dan ini berkibar-kibar ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan menjadi polemik ya, kontroversi pemirsa. Waduh, bahkan ada yang melarang dan ada yang tidak pemirsa. Kalau menurut Mamang sendiri ya, kalau ingin mengibarkan bendera selain merah putih ya boleh-boleh saja, asal sesuai dengan aturan. Karena yang namanya bendera kan macam-macam. Ada yang bendera organisasi, bendera komunitas ya, bendera budaya dan sebagainya pemirsa. Namun ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, alangkah baiknya bendera merah putih saja pemirsa. Memang juga suka dengan Jolly Roger ya, tapi alangkah baiknya ya bendera merah putih saja pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, nah, ketika perjalanan epik dengan Mutiara Selatan ini, Mamang akan sedikit cerita ya tentang
pertanda atau siloka ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan sumber-sumber sesepuh mamang pemirsa. Waduh. Dimana setiap hari ulang tahun kemerdekaan suka ada tanda-tanda pemirsa. Waduh. Ada siloka yang menjadi sebuah ramalan ya, atau mungkin suatu pertanda di masa yang akan datang pemirsa. Waduh. Mamang ingat ketika tahun 1197 ya, dimana ketika hari ulang tahun kemerdekaannya banyak uang logam uang logam 100, uang logam 500 rupiah ya, uang logam 50 rupiah itu dibolongin pemirsa. Waduh, dijadi cincin pemirsa. Ternyata ini siloka dan pertandanya adalah kita akan mengalami krisis ekonomi pemirsa. Waduh. Tahun 1198 dan tahun 1998 ya, ada pertanda bonsai pemirsa, bonsai akar ya, akar terbalik, akar jadi dahan ya, dan batangnya jadi akarnya pemirsa, bonsai akar. Dan itu ketika ulang tahun 1198 ya, menjadi meriah pemirsa, menjadi suatu hal yang unik pemirsa. Ternyata itu pertanda juga pemirsa. Pertanda di mana kekuasaan akan terbalik pemirsa. Yang dulu di atas jadi di bawah, yang dulu di bawah jadi di atas pemirsa. Dan itulah terjadi ya, perpindahan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi pemirsa. Pak Harto lengser. Begitu juga orang-orang yang dulu di atas di bawah, yang dulu di bawah kita tekan di atas pemirsa. Waduh. Lalu tahun 1999 ya, memang ingat ya, bahkan ada yang pernah baca di koran apa lupa lagi, ada pertanda ya, ketika hari ulang tahun kemerdekaan tahun 1999 banyak air yang warna-warni pemirsa ya, air warna-warni digantung-gantung pemirsa. Jadi seolah-olah bentuknya indah pemirsa. Waduh, seolah-olah lampu-lampu LED pemirsa. Waduh, air warna-warni, ada yang kuning, hijau, merah, biru ya. Ternyata ya, beberapa bulan kemudian diadakanlah pemilu tahun 1999 yang terdiri dari banyak multi partai pemirsa, multi pemikiran, multi ideologi. Waduh, multi partai pemirsa yang warna-warni ya, ada alirannya partai agama, partai nasional ya, partai ya warna-warni ya, dimana partainya merah, kuning, hijau, biru. Waduh, karena sebelumnya pada masa Orde Baru ya, yang memang ingat partai cuma 3 pemirsa, merah PDI, hijau P3 ya, dan kuning Golkar pemirsa. Cuman 3 warna. Tetapi ketika tahun 1999 ya, warna-warni pemirsa. Waduh, bahkan ada warna yang sama dengan partai yang sama pemirsa, warna hijau partai yang sama. Ada beberapa partai yang menggunakan warna hijau, ada beberapa partai yang menggunakan warna biru pemirsa, bahkan kombinasi sampai ke ungu juga ada pemirsa. Jadi pertandanya pada masa itu ada pemilihan umum dengan multi partai pemirsa. Itu dilihat ketika hari ulang tahun kemerdekaannya, yang masyarakatnya banyak yang menghiasi air warna-warni pemirsa. Waduh. Lalu di tahun 2000-an ada hari ulang tahun di mana warna-warninya adalah kain-kain pemirsa. Waduh, kain-kain ya, serpihan kain-kain tapi warna-warni pemirsa. Jadi indah, mirip-mirip baligo ya, mirip-mirip bendera-bendera kecil pemirsa. Ternyata itu pertanda juga pemirsa. Waduh, pertanda di mana akan ada pemilu yang damai dengan multi partai pemirsa. Ini terjadi tahun 2004 kalau nggak salah, 2009 pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata ada juga nih. Waduh, ketika hari ulang tahun kemerdekaan, rakyatnya menyukai dengan batu pemirsa ya, batu akik, warna-warni batu pemirsa. Waduh, itu juga pertanda ya, pertanda siloka pemirsa. Itu kurang lebih tahun 2015-2014 pemirsa. Dan menurut sesepuh mamang ya, ternyata tanda itu adalah tanda di mana
akan ada kekuatan warna-warni yang menghiasi pemerintahan dari 2015 sampai 2019 pemirsa, yang saling berbenturan seperti batu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata keunikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, salah satunya adalah fenomena pertanda siloka, ramalan dari ya kemeriahan itu, baik itu berupa bendera, berupa pernak-pernik ya hari ulang tahun, bahkan lambang hari ulang tahun kemerdekaan juga bisa jadi ya menjadi sebuah pertanda atau ramalan untuk bangsa kita pemirsa. Kemarin aja 79 pemirsa, ya bentuk 79 kan bentuknya seperti doa pemirsa. Waduh. Gak tahu nih pertandanya apa, memang belum dapat info ya dari orang pintar pemirsa. Maaf. Oleh karena itu ketika hari ulang tahun ke-80 tahun Indonesia merdeka, ternyata banyak orang yang mengibarkan bendera Jolly Roger, bendera anime khas One Piece pemirsa. Waduh, khas Monkey D. Luffy ya, si Luffy jerami pemirsa. Waduh, kira-kira apa nih pertandanya ya, kira-kira apa nih ramalannya. Waduh, Mamang akan bahas sedikit tentang ramalan yang berdasarkan sumber yang Mamang dapatkan ya. Mungkin saudara ada yang pro dan ada yang kontra ya. Harap dimaklum pemirsa. Kira-kira apa sih pertanda mengibarnya bendera Jolly Roger ini? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang kali ini ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan ya, simpel dengan Mamang, skip aja lah ya, daripada sakit hati, daripada iri hati, apalagi menggunakan hal-hal magic. Maaf, apalagi memprovokasi, ngadu domba, waduh, gaya-gaya Mossad, jangan lah ya. Jadi kalau bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang atau cerita episode kali ini ya skip aja ya, simple dengan Mamang. Saudara nonton atau tidak juga ya, Mamang tidak keberatan pemirsa. Tetapi bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, sebagai rasa terima kasih Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang termakmur, tersukses di negeri ini, dan mudah-mudahan menjadi orang kaya ya. Kalau tidak dialami oleh saudara, mudah-mudahan dialami oleh anak cucu cicit saudara, dan mudah-mudahan di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Nama Bendera One Piece dan Kenapa Dipasang Jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Waduh, simak penjelasan soal bendera One Piece yang berkibar jelang HUT ke-80 RI. Ketahui nama bendera One Piece artinya dan kenapa dipasang menjelang HUT RI. Ditulis oleh Dipna Fidelia Putsandra, terbit 1 Agustus 2025 kemarin ya. Masyarakat Indonesia di beberapa daerah memasang bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami. Jadi bendera One Piece ini adalah simbolnya tengkorak dengan palangnya adalah tulangnya, silangnya tulangnya, tetapi tongkraknya ada topi jerami pemirsa. Waduh. Alih-alih bendera merah putih sebelum HUT ke-80 RI pada tanggal 17 Agustus 2025, sebagian masyarakat malah mengibarkan bendera One Piece pemirsa. Dari berbagai foto dan video yang beredar di media sosial, tampak bendera One Piece berkibar di depan rumah, kendaraan, hingga truk. Fenomena ini pun semakin ramai di media sosial hingga telah mendapatkan respon dari pemerintah. Ya, apa sih arti bendera One Piece, namanya, dan kenapa dipasang jelat HUT ke-80 RI oleh sebagian masyarakat? Bendera One Piece namanya adalah Jolly Roger pemirsa. Menurut laman Britannica, Jolly Roger merupakan desain bendera yang umum digunakan oleh bajak laut untuk menakut-nakuti awak kapal lain agar tunduk.
Jolly Roger paling mudah dikenali dari desain tengkorak dan tulang bersilang putihnya dengan latar belakang hitam. Tetapi bendera masing-masing bajak laut juga memiliki elemen desain lain untuk identifikasi atau untuk mengomunikasikan maksud tertentu. Jolly Roger atau beberapa variasinya paling dikenal digunakan selama zaman keemasan pembajakan, yaitu era-era bajak laut abad ke-17 hingga ke-18. Era-era Jack Sparrow pemirsa. Waduh, Jack Sparrow juga akan menggunakan bendera Jolly Roger pemirsa. Mengutip laman Jim Ryan, One Piece telah berhasil mengomunikasikan dengan baik bahwa Jolly Roger bukan sekadar bendera bajak laut, tetapi urat nadi pada kru. Jadi desain-desain ini mewujudkan cita-cita dan kekuatan setiap krunya dalam seri One Piece. Waduh. Oleh karena itu, bendera ini memiliki berbagai nama, mulai dari skull marks hingga simbol. Waduh. Jolly Roger dalam seri One Piece adalah simbol yang dikibarkan oleh semua kru untuk menandakan kepada dunia bahwa ini adalah kru tertentu, atau ini adalah kapal atau lokasi yang berada di bawah perlindungan kru tertentu. Misalnya berkibarnya bendera bajak laut Big Mom di Fishman Island. Waduh. Jadi bendera Jolly Roger ini adalah bendera umum untuk menandakan ada perompak atau bajak laut pemirsa. Bendera yang digunakan untuk membajak laut. Bagi saudara yang belum tahu bajak laut, yaitu perampok di laut pemirsa. Nah, Jolly Roger ini adalah bendera perampok laut pemirsa. Kalau di Indonesia memang pernah bahas ya, di daerah Sumatera Barat ada yang dikenal dengan Jack Sparrow-nya Nusantara pemirsa. Juga mengibarkan bendera Jolly Roger yang dikenal dengan Nagori hitam pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya di episode Pangandaran pemirsa. Scroll aja ya. Dalam bendera One Piece yang berkibar di Indonesia, simbol terlihat adalah tengkorak dan topi jerami. Setiap kru seringkali memodelkan Jolly Roger mereka agar menyerupai kepribadian kapten mereka, karena Jolly Roger berfungsi sebagai identitas kru. Waduh, kru bajak laut. Contohnya seperti Jolly Roger dengan topi jerami, sesuai dengan identitasnya Luffy yang mengenakan topi jerami. Luffy ini adalah salah satu tokoh anime dalam serial One Piece pemirsa. Desain ini mewujudkan kebebasan Luffy dan apa yang ia inginkan dalam mengejar keinginan menjadi raja bajak laut. Pengibaran bendera One Piece pun dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah. Selain menggambarkan kegelisahan atas berbagai persoalan bangsa, aksi ini sekaligus menyuarakan harapan akan hadirnya keadilan dan perubahan. Para bajak laut berlayar mengejar impian mereka di dunia One Piece, dunia anime ya, dunia komik. Waduh. Jadi sebelum di layar di TV Mamang sudah pernah membaca komik ya, di rumah Mamang aja komik One Piece ya, ada berbagai edisi dan sebagian hilang pemirsa ya. Maaf. Dipinjam temen nggak dibalik-balik pemirsa. Waduh, sampai Mamang udah dewasa. Waduh. Udah tua. Waduh. Dalam hal ini, Jolly Roger bertindak untuk menyampaikan kepada penonton bahwa tidak ada yang mustahil selama ada keyakinan. Bagi penduduk dunia One Piece atau dunia animenya, animenya komik One Piece, pemahamannya adalah bajak laut hidup di luar jangkauan hukum. Dengan gaya hidup inilah mereka mengejar impian mereka tanpa aturan pemerintah yang membebani mereka. Mungkin di antara saudara belum mengenal anime ya, komik cerita One Piece pemirsa. Cerita komik bergambar yang kelak ditayangkan juga di televisi, bahkan ada the movie-nya pemirsa. Penggemarnya juga ribuan ya, dari era anak-anak tahun 90-an, 2000-an ya, sampai sekarang pemirsa. Dari ayahnya ya, dari saya
anak 90-an dan anak saya ya era tahun 2013-an pemirsa mengenal One Piece. Waduh, pecinta One Piece pemirsa. Karena memang ceritanya ya luar biasa, menghibur pemirsa. Waduh. Apalagi kalau sudah masuk tayangan TV pemirsa. Memang sering lihat One Piece ini di Global TV atau sekarang GTV pemirsa. Perjalanan panjang One Piece hingga ribuan cerita yang memang kutip dari rri.co.id, ditulis oleh Dedi Putra penyiar ya, editor Yudi Prama Agustino, terbit 31 Juli 2025. Kita harus mengenal dulu ya apa itu One Piece, apa itu anime One Piece. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1997 dalam bentuk manga atau komik pemirsa. Komik di sini bukan komik minuman obat batuk, maaf. Komik ya. Dan tahun 1999 dalam versi anime. One Piece telah menjelma menjadi legenda. Waduh, karya besar dari seorang ya komikus mangaka Eiichiro Oda. Waduh, ini tidak hanya bertahan lebih dari 2 dekade, tetapi juga terus berkembang menjadi salah satu seri paling panjang dan paling dicintai sepanjang masa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya mirip-mirip Doraemon pemirsa. Generasi tahun 70-an sampai 2025 pemirsa. Waduh, itulah One Piece dan Doraemon pemirsa. One Piece ini ya diciptakan oleh seorang komikus Eiichiro Oda pemirsa. Bahkan ada lagunya ya. Waduh, lagu kebangsaan One Piece. Jadi lagu opening ketika film akan ditayangkan ya, film One Piece akan ditayangkan. Waduh. Ya memang lupa ingat ya kalau memang berjanji di sini, mungkin takut salah pemirsa karena sebagian lupa kata-katanya. Waduh. Dari petualangan seorang bocah bercita-cita jadi raja bajak laut, One Piece telah menjelajahi lautan, menghadapi ratusan musuh, mempertemukan ribuan karakter dan mengunggah jutaan hati. Waduh. Kisah One Piece ini dimulai dengan kisah Monkey D. Luffy ya. Luffy ini adalah tokoh utama, anak muda yang memakan buah iblis dan mendapatkan kekuatan tubuhnya seperti karet pemirsa. Jadi bisa meral pemirsa. Waduh, bisa kembung seperti balon pemirsa. Jadi kalau peluru menembaknya ya seolah-olah pelurunya itu teredam pemirsa. Waduh, dan bisa melemparkan kembali seperti ketapel ke musuhnya. Waduh. Berbekal topi jerami pemberian Seng ya, Luffy berlayar ke lautan luas untuk mencari harta legendaris One Piece dan menjadi raja bajak laut. Waduh. Episode-episode awal memperkenalkan kita pada kru topi jerami. Ada beberapa teman kru topi jerami atau teman-teman Luffy. Di antaranya adalah yang pertama Zoro, pendekar pedang. 2 Nami, navigator licik tapi jenius. Nami ini seorang perempuan pemirsa. Waduh. Usopp, wah ini ya favorit memang. Penembak jitu sekaligus tukang cerita. Waduh. Sanji, ini penggemar memang juga. Beliau ini ada koki flamboyan, suka pada cewek-cewek cantik pemirsa. Dengan kaki mautnya bisa menghalau musuh-musuhnya dan jago memasak pemirsa. Waduh, jago memasak, jago merayu perempuan. Waduh. Lengkap sudah ya Sanji ini pemirsa. Dan banyak lainnya yang di kemudian bergabung seperti Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Wah. Jadi inilah kru-krunya topi jerami, kru-krunya Luffy the Monkey ya, si Luffy si topi jerami. Lebih dari sekedar pertarungan, One Piece bukan sekedar cerita pertarungan bajak laut biasa. Ia menjanjikan ya, di dalam cerita tersebut ada persahabatan yang kuat, konflik moral yang dalam, kritik sosial dan politik. Garis bawahi ya, kritik sosial dan politik, teka-teki sejarah dunia yang rumit.
Jadi kritik sosial dan politik, teka-teki sejarah dunia yang rumit ternyata ada di cerita manga One Piece, pemirsa. Ya, cuman negara-negara yang ada di dalam anime One Piece kan negara-negara fiktif ya. Negara-negara yang ya negara-negara anime, pemirsa. Konon katanya kalau saudara membaca anime manga One Piece ya, saudara akan tergugah ya pandangan politik saudara. Bahkan kelak akan menjadi seorang pemimpin. Waduh, tergugah juga untuk menjadi pemimpin. One Piece menyajikan beberapa episode yang terkenal, pemirsa, seperti episode Arc dari Arlong Park, Alabasta, Enies Lobby, Marineford hingga Wahoo memiliki narasi yang padat, karakter yang tumbuh dan pesan yang menyentuh hati. Banyak penggemar bahkan menyebut bahwa One Piece adalah fabel modern yang menyamar dengan genre petualangan fantasi. Kalau saudara tahu fabel adalah dongeng ya, dongeng binatang, pemirsa. Ternyata One Piece ya mempunyai lebih dari 1000 episode dan bahkan belum selesai sampai hari ini. Waduh. Jadi ada episode lagi. Waduh. Anime One Piece mencapai episode ke-1000 pada November 2021 dan terus berlanjut. Manganya sendiri sudah menembus 1100 chapter atau bab dan kini memasuki saga terakhir. Waduh. Apa yang membuatnya bertahan begitu lama? Dunia yang luas dan penuh detail. Yang kedua, karakter kompleks dan berlapis. Ketiga, plot yang terencana jangka panjang. Yang keempat, humor yang segar dan emosi yang dalam. Jadi dalam cerita One Piece ini banyak sekali humor-humornya, pemirsa. Ya, selain dunia fantasi juga ada humornya ya, dan ditambah juga ya penggambaran animasinya luar biasa, pemirsa. Tidak asal-asalan ya, one for all no ya, jadi tidak asal-asalan, pemirsa. Ceritanya, plotnya, waduh, animasinya luar biasa, pemirsa. Penggemar lama tetap setia karena tumbuh bersama cerita ini, sementara penggemar baru terus berdatangan, tertarik oleh daya tarik dunia Grand Line yang penuh misteri. Grand Line ini adalah salah satu wilayah yang selalu diceritakan oleh Monkey D. Luffy ya. Kemana kita harus pergi? Ke Greenland lah, Greenland ya. Waduh. Karena dalam ceritanya ya, Greenland ini adalah tanah impian Monkey D. Luffy, pemirsa. Oleh karena itu ketika beres satu episode ya, Luffy selalu berlayar dengan petanya dan kompasnya untuk mengarah ke Greenland, pemirsa. Namun sampai hari ini ya belum sampai ke Greenland, pemirsa. Waduh, nggak tahu ya episode sekarang. Memang jarang-jarang nonton yang episode yang terakhir sekarang, yang dari tahun 2001 sampai sekarang, pemirsa. Dampak global dan budaya populer, One Piece telah terjual lebih dari 500 juta kopi manga di seluruh dunia, memenangkan berbagai penghargaan internasional, diadaptasi menjadi film layar lebar, video game, merchandise, dan baru-baru ini serial live action di Netflix. Bahkan ada One Piece yang notabene bukan animasi, pemirsa, tapi One Piece yang karakternya manusia biasa, bukan AI ya, manusia biasa, yang seperti Superman, Spiderman ya. Tak hanya sebagai hiburan, One Piece menjadi simbol ketekunan, keberanian, dan harapan. Legenda yang masih terus ditulis. Dari episode pertama hingga ribuan cerita setelahnya, One Piece bukan hanya soal bajak laut. Ia adalah tentang mimpi, tentang perjalanan, dan tentang semangat pantang menyerah. Tak heran jika banyak penggemar berkata, One Piece bukan sekadar anime atau manga, ini adalah bagian dari hidup kami. Waduh,
Dan meskipun kita tahu akhirnya akan datang, satu hal pasti, perjalanan ini akan selalu dikenang. Saudara tertarik dengan serial One Piece? Sekarang kan platformnya banyak pemirsa ya, ada Netflix ya, bisa nonton di YouTube juga, waduh. Di Google juga, waduh. Ada buku komik ceritanya, ada filmnya juga pemirsa, dan ada serialnya ya. Oke, bagi saudara yang penasaran boleh nonton ya, cari ya sumbernya. Biasanya kan suka ada di TV ya, tapi tahun 2025 jarang-jarang pemirsa menemukan serial One Piece. Dalam paradigma moralitas, bajak laut merupakan simbol entitas yang mengangkangi hukum. Lihat misalnya kisah Henry Avery, sang raja bajak laut di dunia nyata yang menjadi buronan internasional abad ke-18 pemirsa. Ada juga legenda Ching Shih yang dicatat sejarah sebagai ratu bajak laut terkejam yang pernah ada, yang menjadi buronan kekaisaran Tiongkok pemirsa. Namun ya, Eiichiro Oda, sang penulis One Piece, tidak menggambarkan Luffy seperti orang kejam pemirsa. Misalnya dalam sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Momo, bocah berusia 9 tahun ya, ketika mewawancari penulis One Piece, jika topi jerami bukan bajak laut, karir apa yang mereka pilih? Tolong beritahu kami. Meski aku bertaruh, Sanji akan tetap jadi koki. Wah, dinukil dari SBS volume 76 chapter 754 episode ke-42. Waduh. Jadi seorang bocah itu bertanya kepada Eiichiro Oda ya tentang Luffy. Menanggapi pertanyaan itu, Oda menyatakan Luffy akan menjadi pemadam kebakaran, pekerjaan primadona di mata masyarakat mulia, dapat diandalkan dan serba bisa jika Luffy tidak jadi bajak laut, kata penulis Oda. Oda memilih Luffy sebagai petugas damkar bukan tanpa alasan. Hampir di setiap arc yang dilakoni, tekad Luffy tak pernah surut untuk menolong orang yang tertindas dari penjajahan dari ketertindasan pemirsa. Adalah Luffy yang menyatakan gema pemberontakan di kerajaan Alabasta, kerajaan yang ada di dunia One Piece ya, menjadi penerang di tengah badai pasir Sir Crocodile alias Mr. O lewat kudeta agensi Baroque Works ya. Itu mirip dengan yang ditaklukkan di kerajaan Dressrosa, kerajaan yang tak bisa lepas dari cengkraman tirani Doflamingo. Waduh, Doflamingo ini ya musuh bebuyutannya Luffy pemirsa. Waduh. Anggota Shichibukai, bajak laut afiliator pemerintah dunia, waduh, yang memanfaatkan prestise jabatan demi menguasai suatu negara. Luffy juga berhasil meredakan ya bencana diskriminasi rasial antara Hobbizon dan manusia ikan lain yang bersahabat dengan manusia di arc Fishman Island ya. Itu ia mampu menyadarkan Hobby bahwa dendam dan kebencian justru hanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Luffy mampu menggairahkan perlawanan dan kebebasan dalam diri orang lain. Berkat dia bisa memulihkan sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah dunia yang menjadi kekacauan akibat keserakahan manusia pemirsa. Jadi itulah yang dikenal dengan makna komik One Piece pemirsa. Dilansir dari tirto.id juga, bendera One Piece dunia fiksi yang memantulkan realitas politik. Pengibaran Jolly Roger mencerminkan bagaimana budaya flop global bisa menjadi alat kritik politik lokal. Paduan ini membentuk identitas baru yang reflektif. Ditulis oleh Ali Jainal ya, terbit 7 Agustus 2025. 2 dekade setelah episode itu tayang, simbol bajak laut topi jerami berkibar di tiang-tiang rumah warga Indonesia, truk hingga tiang umum, kadang berdampingan dengan
Waduh, sang merah putih pemirsa. Di tengah perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia kemarin, ya bendera Jolly Roger, benderanya One Piece muncul bukan sebagai lelucon fandom, ya, tetapi sebagai bahasa protes yang menggema dari ruang digital ke dunia nyata. Awalnya muncul di TikTok atau yang dikenal dengan X, lalu menyebar cepat ke dunia nyata. Banyak unggahan yang menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah. Gerakan ini tak punya pemimpin, tak terorganisir secara formal, tapi menyebar organik lewat media sosial. Justru karena anonim dan kolektif, gerakan ini sulit dibungkam, mencerminkan bentuk protes baru di era digital, cair, spontan, dan tak mudah dilacak. Dari era digital berubah menjadi bendera-bendera pemirsa. Jadi ketika HUT RI ke-80 kemarin, ya, ada beberapa warga kita yang mengibarkan bendera dan juga simbol-simbol Jolly Roger pemirsa. Khas Jolly Rogernya One Piece. Waduh. Dilansir dari tempo.co dengan judul artikel Arti One Piece, mengapa jadi inspirasi perlawanan? Ditulis oleh tim tempo.co edisi 5 Agustus 2025. Sebagian masyarakat mengibarkan bendera bajak laut One Piece, ya, atau dikenal dengan Jolly Rogernya One Piece, menjelang hari ulang tahun ke-80 ya, kemerdekaan Republik Indonesia, karena terinspirasi perjuangan tokoh utamanya Monkey D. Luffy atau si Luffy topi jerami, ya, pemimpin bajak laut One Piece yang baik hati. Jadi bajak laut One Piece ini beda dengan bajak laut yang lain pemirsa. Kalau bajak laut yang lain kan kejam, ini bajak laut untuk membela kebenaran dan penuh dengan humor-humornya pemirsa. Waduh, cinta perdamaian. Jadi bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai suatu ekspresi pemirsa, ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial politik yang ada pemirsa. Dalam konteks One Piece, bendera tersebut menjadi simbol yang dikenakan oleh kru bajak laut, termasuk digunakan pada kapal dan pakaian mereka. Dalam pengibaran bendera One Piece di Indonesia, sebagian melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap ketidakadilan. Bendera One Piece ini ada elemen topi jerami pada tengkorak di bendera Jolly Roger yang merupakan ciri khas dan dari tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Respon dari pemerintah, fenomena ini mendapat perhatian serius dari politisi. Wakil Ketua DPR Satmi Dasko Ahmad menilai pemasangan bendera Jolly Roger terhadap upaya yang dapat memecah belah bangsa. Menurutnya ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui pemasangan bendera tersebut. Kami mendeteksi dan mendapatkan masukan dari lembaga-lembaga pengamanan. Memang ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan. Menteri Koordinator Politik Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan adanya provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan marwah bendera perjuangan yaitu merah putih dengan menggantikan dengan bendera simbol-simbol fiksi tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk menghargai pengorbanan para pahlawan seraya menyebut bahwa merah putih adalah hasil perjuangan kolektif bangsa. Sebagai bangsa yang besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa. Ujarnya pada Jumat 1 Agustus 2025 yang mengutip dari tempo.co. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan melihat ya bendera Jolly Roger ini adalah salah satu fenomena ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pemirsa. Karena setiap hari ulang tahun kemerdekaan selalu ada fenomena-fenomena unik pemirsa, dan menjadi istilahnya kalau bahasa ya sesepuh Mamang namanya siloka, pertanda ramalan ya suatu bangsa.
Memang sudah jelaskan setiap hari ulang tahun kemerdekaan pasti ada unik-unik pemirsa. Ada yang dari warna-warninya air warna-warni yang digantung-gantung pemirsa. Waduh, ada juga ketika hari ulang tahun bonsai akar ya, akar terbalik. Waduh, ada juga ketika hari ulang tahun ya, dimana hiasannya menggunakan kain-kain warna-warni, dan itu menjadi petana ramalan atau simbolik ramalan atau prediksi pemirsa. Sebagian orang percaya itu ada sebuah prediksi ya, gambaran kedepannya pemirsa. Nah, prediksi yang memang dapatkan dari berbagai sumber tentang bendera Jolly Roger ini berdasarkan ramalan prediksi Prabu Jayabaya pemirsa. Waduh, apaan tuh man? Prabu Jayabaya, Prabu dari Kediri dari abad ke-12 Masehi, pernah memprediksi dan meramalkan, bahkan menulis dalam kitabnya Serat Jangka Jayabaya ya, prediksi ramalan-ramalan Pulau Jawa dan Nusantara ke depannya pemirsa. Konon diprediksi bahwa kelak ada yang menandakan akan ada Satrio Piningit pemirsa. Satrio Piningit yang kelak akan memimpin atau sudah memimpin ya negeri ini yang dikenal dengan Ratu Adil. Waduh, Satrio Piningit Ratu Adil. Waduh, simbolnya adalah hitam pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bisa jadi ini kemungkinan ya bahwa adanya bendera Jolly Roger ini kemungkinan akan datangnya Satrio Piningit, atau mungkin Satrio Piningit sudah ada di tengah-tengah kita pemirsa. Atau sudah jadi Ratu Adil. Jadi Satrio Piningit kelak akan menjadi Ratu Adil ya. Ratu Adil adalah orang yang memimpin kita pemirsa, yang penuh keadilan. Bagi saudara yang penasaran bagaimana kedatangan Satrio Piningit dan Ratu Adil, Satrio Piningit dan Ratu Adil ini datang pada masa zaman Kalabendu pemirsa, menurut Jangka Jayabaya. Menurut saudara, seperti apakah zaman Kalabendu dan seperti bagaimana ada Satrio Piningit dan Ratu Adil? Memang sudah bahas di episode ke-89 pemirsa. Bagi yang saudara yang baru datang ke episode 101 ya balik lagi ke episode 89. Saudara akan menemukan ya bagaimana datangnya Satrio Piningit dan Ratu Adil pemirsa. Yang namanya Satrio Piningit dan Ratu Adil ada di tengah-tengah ya kegaduhan pemirsa, di antara hama-hama ada pahlawan pemirsa. Entah itu yang sudah memimpin atau mungkin akan memimpin ya, wallahu a'lam. Oke pemirsa yang berbahagia, memang tak akan bahas Satrio Piningit dan Ratu Adil ya. Bagi saudara yang penasaran ya, tonton aja episode ke-89. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Jadi kalau alangkah baiknya sebelum ke episode 89 tonton episode yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya supaya kronologis. Dan ternyata kedatangan Satrio Piningit dan Ratu Adil ini ya ceritanya mirip dengan manga komik, manga anime One Piece pemirsa, dengan tokoh-tokohnya. Ya gambaran Lutfi ini merupakan gambaran Satrio Piningit pemirsa. Waduh. Jadi cerita One Piece ini mirip-mirip dengan kedatangan Satrio Piningit dan Ratu Adil pemirsa. Bahkan juga simbolnya juga mirip dengan kedatangan Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Saudara penasaran dengan Satrio Piningit dan Ratu Adil? Ada di link deskripsi. Lihat episode ke-89 pemirsa. Jadi bisa diprediksi dan kemungkinan ya bahwa gambaran siloka pertanda adanya bendera Jolly Roger di HUT RI ke-80, pertanda Satrio Piningit dan Ratu Adil telah muncul pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah cerita episode ke-101 pemirsa. Waduh, saudara boleh percaya atau tidak ya terserah ya. Memang juga tidak asal bicara sesuai dengan sumber yang memang dapatkan.